Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang root di PHP native. Nanti sumbernya bisa dilihat di W3 School di link ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang koneksi database. Jadi, untuk menggunakan root yang paling penting di sini adalah koneksi database. Jadi nanti setelah pertemuan ini, kedepannya koneksi database ini selalu digunakan dan kita includekan ke dalam setiap operasi yang ada yang kita gunakan. Kecuali kita menggunakan modular, mungkin kita cuma sekali saja menginclude dari si koneksi ini. Nah, koneksi ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah server name-nya. Secara umum nulisnya adalah localhost ya. Kemudian username-nya biasanya kosong kalau misalkan baru diinstal. Kemudian username-nya adalah root, kemudian passwordnya adalah kosong ya, biasanya nggak ada passwordnya. Nah, kemudian untuk create connection di MySQL ya, di sini connectionnya kita bangun dengan new MySQL kemudian server name, username, kemudian password. Nah, untuk mengeceknya nanti akan dilakukan pengecekan seperti ini. Kalau misalkan koneksinya gagal, maka akan disampaikan errornya apa. Kalau misalkan berhasil, maka akan menampilkan connected successful. Nah, seperti ini. Ini adalah koneksi untuk ke database-nya. Nah, selanjutnya untuk input data. Untuk input data ini saya ringkas ya, di sini sudah menggunakan include. Jadi si konektor tadi ini nanti kita simpan namanya koneksi .php, tapi yang ini echo connected successful-nya dihapus supaya tidak ikut ya. Nah, di sini perintah untuk input data seperti ini, ada SQL, kemudian insert into. Nah, ini adalah tabelnya nanti bisa sesuaikan dengan punya kita. Misalkan kita tabelnya admin, user, kemudian ada juga guru misalkan. Nah, ini adalah field yang diambil dari database. Jadi ini harus sama dengan di sana. Kalau misalkan di sananya huruf besar, huruf kecil, maka di sana juga harus huruf besar, huruf kecil. Nah, kemudian yang ini adalah value-nya. Value-nya biasanya sama dengan ini. Ini value ini datangnya dari form ya. Value datangnya dari form. Jadi misalkan biasanya dollar first name, dollar last name, kemudian dollar email. Nah, kalau misalkan memasukkan langsung ya. Nah, kemudian perintah SQL ini dicek di koneksinya seperti ini. Ada koneksi query SQL. Kalau misalkan true, maka akan ditampilkan new record create successful. Kemudian kalau misalkan gagal, maka ditampilkan error SQL ini error. Nah, koneksi errornya apa? Nah, setelah itu koneksinya di close, artinya supaya tidak selalu menyambung di koneksinya. Yang selanjutnya ini untuk create data ya. Kemudian untuk read datanya, tampil data di sini sama ya. Di sini ada select ya, select ID, first name, last name. Nah, tapi ini bisa disingkat jadi select bintang from my quest misalkan. Nah, di sini resultnya koneksi query SQL. Kemudian di sini biasa dilakukan ini untuk inputnya ya. Untuk inputnya, nah di sini dari si file yang diinputkan tadi, result name-nya kemudian diinputkan dari echo ID, kemudian row ID, kemudian first name, last name. Nah, ini nanti kita akan buat versi yang lainnya agar ada wawasan yang lain supaya bisa dikembangkan. Nah, kemudian ada tampil data ya, ini tampil data. Nah, biasanya tampil data ini menggunakan tabel supaya lebih bagus gitu. Biasanya di atas ini ada head tabelnya, kemudian di sini isinya nggak seperti ini, tapi di dalam tabelnya ya.
Selanjutnya ada update data. Nah, update data ini harus memiliki ID, makanya kalau misalkan update data itu disimpan setelah tampil. Pada saat datanya sudah tampil, kemudian bisa dilakukan edit data atau delete data atau view data. Nah, selanjutnya ada delete data. Nah, delete data di sini sama perintahnya kayak tadi, delete, kemudian myQuest, kemudian ID-nya apa? ID yang mau di delete-nya. Ini juga harus tampil dari tampil data. Nah, itu saja kalau misalkan dari teorinya. Oh iya, untuk tulisan ini supaya kita tidak nulis berkali-kali, saya ringkas menjadi seperti ini. Fungsi untuk cek CRUD ya. Jadi ini kita bisa buat sendiri nih, saya yang dimerahkan ini bisa diganti tulisannya ya, misalkan apa gitu ya. Tapi saya tuliskan cek CRUD supaya untuk bisa tahu. Nah, dari yang variabel yang dikirim di sini ada variabel koneksi dan variabel SQL. Maka di sini tuliskan koneksi sama SQL. Nanti kalau koneksinya masuk, kemudian dia akan mengganti ke sini, kemudian dia akan mengecek kalau misalkan SQL-nya true, maka tampilkan statement. Kenapa tulisannya statement? Padahal sebelumnya ada input, ada delete, ada update ya. Nah, supaya ini bisa digunakan untuk ketiganya, maka saya tampilkan statement saja, karena ketiganya itu kita rangkum menjadi sebuah satu kata namanya statement ya. Statement sukses atau error statement. Statement itu perintah. Baik, kita lanjutkan di prakteknya ya. Kita coba kita view lagi tadi, kita mulai dari koneksi ya. Oke, koneksi data. Nah, koneksi data nanti bisa dicek dari sini ya. Di sini ada nih perintah-perintahnya. Di W3 School di sini ada ya. Nah, ini koneksi data, perintahnya ini kalian nanti bisa copy saja di sini. Nih ya. Ini koneksi data. Oke, kita copy. Kemudian kita buka nih Notepad Plus-nya, kita simpan di sini. Nah, kemudian kita simpan si koneksi ini ke dalam file yang akan kita gunakan. Nah, misalkan kita buat dulu nih foldernya. Foldernya misalkan kita buat baru ya, namanya media media belajar. Masuk ke dalamnya ini ya, masuk ke dalamnya. Nah, ini kosong. Kita tuliskan di sini namanya koneksi titik php. Save. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan dulu koneksinya, apakah jalan ya. Kita cek di sini tadi localhost, kemudian media belajar koneksi titik php. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti di sini ada tulisan nih, access deny for username. Kemudian di sini koneksi file access deny. Nah, ini hasil dari si ini ya, perintah ini, koneksi file. Nah, ini access deny errornya. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Seperti yang di awal di video sebelumnya, kita punya username-nya. Karena kita nggak punya password di sini, maka ini username-nya adalah root, kemudian password-nya kosong. Ini kita nggak setting ya, karena di komputer sendiri. Tapi kalau misalkan menggunakan hosting, ini biasanya udah diberikan oleh si penyedia hostingnya. Nah, kita refresh di sini. Oke. Nah, koneksi sukses ya. Oke, sebelumnya kita cek lagi. Ini untuk koneksi ke servernya ya, belum koneksi ke database-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita koneksi ke database,
Kita cek lagi di sini ya. Di sini koneksi ke database-nya ada database name-nya belum tersedia ya. Nah, sekarang kita sediakan dulu koneksi database-nya. Koneksi database-nya itu kita bisa cek di sini ya. Untuk koneksi database-nya ada di sini. Create DB, kemudian nah di sini ya. Dia udah create database, kemudian ini untuk koneksinya sekarang koneksi ke database. Oke, kita edit lagi ya. Jadi dari database-nya ada tambahan nih, ada yang namanya DB name. Nah, DB name jadi di koneksinya di sini ditambahkan DB name. Nah, nama database-nya kemarin kita sudah buat DB media. Nah, nanti habis koneksi seperti ini, tadi sudah sukses ya. Kita cek lagi ininya, koneksinya. Nah, di sini koneksinya ditambahkan dengan DB name ini. Jadi tadi ada yang ketinggalan satu koneksinya. Ini tinggal ditambahkan DB name. Nah, DB name-nya sudah masuk di sini. Kita cek koneksinya. Apakah masih jalan? Oke. Di sini masih jalan ya, koneksinya sudah connected dengan database-nya. Nah, setelah koneksinya sudah jalan, kita sekarang mencoba untuk membuat form input ya. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan dulu ini ya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah buat tadmin dengan struktur seperti ini. Username, password, nama sama tanggal daftar. Nah, sekarang kita akan membuat formnya dulu. Karena tanggal daftar ini adalah otomatis, maka kita hanya perlu 3 ya, username, password sama nama. Sekarang kita buatkan dulu formnya, misalkan seperti ini. PHP Echo, kemudian di sini form method sama dengan post ya. Oke. Post, kemudian action sama dengan misalkan ke t input admin titik php. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita buat lagi echo yang lain, atau misalkan kalian saja di sininya nggak usah ada ininya ya. Jadi seperti ini input. Nah, kemudian kita buat tabel seperti ini. Kemudian di sini kita buat tr, kemudian kita buat td, nah ini kita mau buat tabelnya seperti apa, ada berapa TRTD-nya. Pastinya kolomnya cuma ada 2 ya, jadi TRTD-nya cuma ada seperti itu. Nah, yang pertama nanti isinya adalah username, kemudian yang kedua adalah yang di sebelum tabel kita tuliskan dulu judulnya, misalkan pakai H1 input admin. Nanti redaksionalnya bisa diperbaiki ya kalau misalkan sudah jadi. Nah, di sini ya input admin, berarti di sini adalah username, kemudian yang di sini tapi sebelum ditulis username kita copy dulu username, kemudian ini password, kemudian nama ya. Jadi di sini adalah username, kemudian yang ini adalah password, kemudian yang ini adalah nama. Nah, di sini adalah input,
input, tipe sama dengan tag, name-nya sama dengan username, kemudian udah. Nah, ini kita bisa copy aja supaya cepat nulisnya. Paste di sini, kemudian paste di sini. Nah, ini namanya nama. Kemudian yang ini pas. Kemudian yang ini tipenya adalah password. Nah, kita simpan dulu ya. Oh iya, ini belum selesai ya. Kita tutup dulu di sini. Ini ya. Kita tambahkan satu lagi di sini untuk buttonnya. Buttonnya kita tulis di sebelah kanannya. Berarti ini kita hapus. Ini kita input tipe submit ya. Kemudian value-nya value sama dengan simpan. Oke. Nah, selesai formnya. Kita simpan. Ini formnya namanya form admin .php. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu form adminnya. Kita jalankan localhost / media belajar, kemudian di sini kita enter aja di sini supaya biar lihat. Nah, ini ya namanya form admin, kita klik. Nah, ini hasilnya. Ini form admin. Kita bisa mulai isi. Di sini karena tipenya password, maka dia akan jadi 1 2 3. Nah, di sini kita isi namanya, misalkan namanya Saluki. Oke, simpan. Nah, disimpan di sini ke T-input ya, ke T-input. Nah, sekarang kita mulai untuk input datanya. Berarti kita butuh file T-input. Ini kita buat seperti ini dulu, sama dengan yang menerima variabel. Jadi variabel yang dikirimnya tadi adalah username, kemudian pas, kemudian nama. Nah, kemudian di sini adalah $post ya, kayak gini, username. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Paste ya, pas. Kemudian di sini nama. Oke, kemudian kita cek dulu nampil apa enggak ya. Kita simpan dulu aja. Kita simpan dulu namanya T-input admin .php. Nah, sekarang kita bisa langsung refresh yang tadi ini. Coba kita refresh, masih jalan enggak? Nah, udah jalan ya, udah hilang errornya. Berarti ini udah jalan, udah benar. Sekarang kita lanjutkan lagi. Seperti awal tadi, kita butuh yang namanya input koneksinya. Berarti kita panggil dulu include koneksi.php. Koneksinya telah dibuat yang ini. Nah, nanti ini kita hapus nih supaya nggak nampil ya. Oke, selanjutnya input koneksi seperti ini. Yang selanjutnya lagi kita akan buat SQL-nya. Nah, SQL-nya buat seperti apa? Di sini di pelajaran input di sini SQL-nya seperti ini, insert into nama tabelnya ya. Kemudian values. Ini ingat ya, ada values. Oke, sekarang kita tulis di sini ya. $SQL sama dengan ini kasih petik ya, insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah admin ya. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya adalah username, kemudian pas, kemudian nama, kemudian tanggal daftar. Cek dulu ya supaya nggak salah.
kita cek di sini isinya username, pas, nama, tanggal daftar. Nah, sekarang value-nya sekarang. Value-nya nulisnya tadi kan values ya, values. Kemudian ini kita bisa enter value-nya apa. Nah, sekarang karena kita nulisnya selalu konsisten, kita bisa copy kayak gini. Ini kita copy saja, kemudian tulis di sini. Nah, ini sudah menjadi sebuah inputan, tapi ini harus diberi dolar ya, karena ini adalah sebuah variabel. Dolar pas, kemudian dolar nama, kemudian dolar daftar. Oke, sekarang tanggal daftarnya belum ada, kita buat dulu tanggal tgl daftar sama dengan date. Nah, ini kita setting dulu ymd titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita cek apakah hasilnya itu benar apa salah. Nah, cara cek benar apa salah tadi kalau misalkan di sini ada seperti ini. Oke, kita bisa ikutan aja ya. Kita bisa ikutan aja, kita sebelah. Oke. Nah, di sini create connected successfully, kemudian new record create successful. Nah, sekarang kita coba cek ya. Tadi kenapa ada tulisan ini connected successful, itu karena di koneksinya kita belum hapus ini ya. Nah, sekarang kita hapusnya gini aja. Nah, ini hapus. Nanti berarti hasilnya akan cuma new record create successful. Nah, sekarang selanjutnya kita coba cek dulu hasilnya apakah masuk. Kita cek di sini caranya dengan browse. Browse di sini hasilnya mana? Hasilnya belum masuk gitu ya. Di sini hasilnya belum masuk, walaupun di sana sukses tapi hasilnya belum masuk. Kita coba lagi dari sini ya. Kita coba lagi, kita kirim ulang. Nah, di sini ada duplikat. Oh, berarti udah masuk tadi sebenarnya. Oke, sekarang kita cek di sini dulu. Ini ya, oh udah masuk dari tadi. Ada di sini ya, ini tuh admin 123, kemudian Saluki, kemudian ini. Oke, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Kita tambahkan lagi. Di sini tadi kita passwordnya belum kita sembunyikan, masih 123. Cara menyembunyikannya kita tambahkan di sini MD5. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa coba input ulang ya. Ini kan udah kosong nih. Hasilnya tadi sebelah sini ya. Kita udah kosongkan, kita input ulang di sini. Nah, misalkan ini ya. Passwordnya 123. Kita simpan. Oke, new record create success ya. Sekarang kita cek di sini, kita browse. Hasilnya ini. Admin passwordnya sudah di-encrypt, nama kemudian tanggal daftar. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, tapi kita edit dulu ini supaya seperti yang ini. Kita buat function dulu ya, buat function CRUD seperti ini. Coba ya, kita coba copy ini function CRUD-nya, atau kita tulis aja biar bisa ya. Kita kopinya yang dari sini, kita copy, kemudian kita buat di mana ya, dikoneksi saja di sini. Nah, di koneksi ini kita akan buat function check CRUD ya, isinya adalah dolar
con sama dolar $SQL. Oke. Nah, sekarang isinya apa? Isinya kita coba ambil dari sini. Ini supaya kita nggak berkali-kali nulis ya. Kita hapus saja di sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. Tapi di sini nggak new record, tapi kita ganti jadi statement successful atau perintah berhasil ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang yang di sini kan nggak ada pengecekannya. Sekarang kita panggil check crowd, kemudian dolar con sama dolar SQL. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita input lagi, apakah masih jalan? Kita back dulu ke sini. Namanya admin 2. Namanya di sini Saluki 2. Kita simpan. Oke, statement successful. Di sininya never ya. Oke, di sini statement successful berarti kita sudah bisa membuat function. Kita coba cek ada admin 2, Saluki 2. Nah, itu ya. Selanjutnya kita mau buat untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data kita coba buat dulu ya. Jadi ini adalah formnya, ini inputnya, ini sepasang nih. Kemudian kita mau buat tampil data. Tampil data kita buat seperti ini ya. Biasa kita include koneksi titik PHP, kemudian kita simpan dulu ya, namanya tampil data titik jangan tampil data, tampil admin, supaya sudah sepaket ya. Oke, namanya tampil admin. Nah, sekarang coba kita cek lagi pelajarnya gimana. Tampil tampil kita hanya butuh SQL ya. SQL ini sama result ya. Result koneksi query SQL. Oke, sekarang kita butuh SQL-nya. SQL-nya sama dengan titik 2 kayak gini ya. Di tengahnya kita tulis select. Nah, supaya nggak ribet kayak ini ya, kita langsung saja select bintang. Artinya select semua from nama tabelnya tadmin. Nah, seperti ini. Kemudian dolar result. Resultnya bisa diganti hasil ya. Ini so Inggris. Resultnya sama dengan di sini dollar con query ya. Dolar con query, kemudian dolar SQL. Oke. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Ya, udah sama ya. Nah, sekarang ini adalah pengecekan resultnya. Kalau misalkan resultnya adalah 0, maka tidak ada tampil ya. Ini kalau misalkan lebih dari 0, maka akan ditampilkan. Nah, sekarang kita ada dia pengecekan dulu ya, boleh kita pengecekan. Di sini ada if dollar result. Oke. 6 row. Ini adalah untuk pengecekan ya, apakah row-nya itu lebih besar dari 0. Kalau misalkan berhasil, kalau ada maka lakukan, kalau enggak ada maka kasih tahu echo 0 result. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian biasa ya, lanjutnya adalah ini, koneksinya di close seperti ini, koneksi close. Oke.
Nah, sekarang yang di tengahnya kalau berhasil kita akan tampilkan nama tabel admin. Misalkan di sini Evo H2, kemudian oke, saya coba ya, kita coba yang ini dulu deh, nggak apa-apa. H2, kemudian data admin H2. Kemudian di sini kita buat kepala tabelnya dulu, karena tadi ada 4 kolom ya. Ini tabel dulu, tabel, kemudian di sini TR. Nah, TD-nya berarti kan ada 4 nih, TD berarti 5 nantinya ya, sama nomor. Nah, ini ya TD, ini nomor, kemudian ini username, ini password, ini nama, ini tanggal daftar. Ditutup dulu TR. Ini adalah headernya. Nah, selanjutnya di sini ada while ya. While itu kalau misalkan resultnya ada, maka dia di fetch datanya kemudian ditampilkan. Ini cara menampilkannya itu fetch row ya, pakai fetch row-nya. Jadi dituliskan row-nya apa. Ini karena di sini tulisnya row, maka di sininya row. Kalau di sininya data, maka di sini data. Oke, kita ngikut aja lah pakai row ya. Jadi di sininya while dollar row baris ya. Row-nya itu adalah apa nih? Sama dengan result ya. Sama dengan result. Kemudian di sininya fetch astok. Gitu ya. Nulisnya bener nggak? Fetch astok kayak gini ya. Oke, tutupnya kayak gini. Nah, ini kita mulai dari sini. Jangan lupa kurungnya punyanya ini ya. Kalau yang ini punyanya yang atas. Nah, while di sini kita akan nampilkan di sini. Kita di sini isinya nomor, username, kemudian password, kemudian nama, kemudian di sini tanggal daftar. Nah, sekarang kita akan tampilkan itu, tapi nggak pakai tabel ya, sampai ke TR-nya saja. Kita copy di sini, echo ya, echo paste di sini, gini ya. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita simpan. Coba kita jalankan tampil admin, hasilnya seperti apa? Hapus aja sampai sini. Nah, ini ya tampil admin. Nah, di sini ada tulisannya MySQL result 6 row, line 6, resultnya 0. Berarti ada yang salah di line 6. Nah, di sini ada yang salah, if result 6 row lebih besar dari 0 ya. Bentar, nulisnya salah kayaknya. 6 row S ya. Ada S-nya di sini, 6 row. Simpan, kita coba refresh lagi. Oke, data admin sudah jalan. Kemudian di sini ada undefined constant result ya, line 16. Kita cek dulu line 16, di sini ada row result asok. Oke, kita cek lagi nulisnya asoknya, asok pet ch result sama dengan dollar result, sama dengan dollar, ini dolar ya, dollar result pet asok. Oke, kita refresh di sini. Nah, ini ya seperti ini. Tapi ini salah karena ini kan harusnya isinya 1 2. Ini user. Nah, sekarang kita buat nomornya dulu. Jadi sengaja ya saya buat bertahap sesuai dengan salahnya, nanti kalian juga belajar kayak gitu. Kalau salah bisa membenarkan, kalau langsung benar nanti nggak tahu.
Nah, ini dolar K sama dengan satu, maka di sininya adalah dolar K, counternya ya. Nah, sekarang K-nya itu nambah satu, K plus plus. Oke, kita coba cek lagi. Hasilnya adalah satu 2. Nah, itu ya udah benar ya. Sekarang username. Nah, username ini harus diganti. Diganti jadi dolar row ya. Dolar row username. Coba kita cek kayak gini dulu ya. Jalan nggak? Oke, sudah jalan. Selanjutnya berarti kita ngikutin ya. Di sini dolar password, dolar row as, dolar pas ya. Ngikutin sananya ya. Dolar row nama, kemudian di sini dolar row tgl daftar. Nah, seperti ini. Kita cek di sini. Oke, sudah nampil. Tapi kita butuh di sini aksi, ya. Aksinya apa? Kalau misalkan menggunakan Bootstrap ini bisa langsung bagus ya, karena berhubung tidak menggunakan Bootstrap jadinya seperti ini. Kita tambahkan di sini ya. Di line 14 ini kita tambahkan aksi. Aksi. Saya sengaja dengan minimalkan script supaya kalian bisa baca scriptnya. Kalau misalkan banyak menggunakan script ajaib nanti susah bacanya. Nah, di sini ya kita tambahkan row-nya. Ini digunakan untuk update dan delete. Atau tambah lagi lah. Satu lagi view. View, update dan delete. Coba kita cek lagi hasilnya. Nah, ini ya, aksinya itu bisa view, bisa update, bisa delete. Nah, karena view sudah nampil semua, saya nggak bahas di sini ya. Nanti aja di lain waktu, tapi saya akan bahas di sini adalah update. Jadi kalau view sama sih sebenarnya. Oke lah, sekalian dibahas aja supaya nggak nanggung. Oke, berarti primary key dari ini adalah username. Maka di sininya kita gunakan href salah ya. href sama dengan view titik php, kemudian username sama dengan dolar row username. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang sekalian kita buat untuk update-nya. Nggak usah, satu-satu saja. Kita refresh lagi, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan view-nya sudah ada. Sekarang kalau kita klik view, nanti dia kosong ya, nggak ada. Nah, ini ada view titik username admin. Sekarang kita akan buat view. Nah, sekarang kalau mau buat view, kita tuh bisa ngambil dari sini. Sebenarnya sama aja ya. Ini ya. Ini kita copy ini. Nih, di admin ya. Ini kita copy di sini. Di copy. Di paste di sini ya. Nah, sekarang ada username-nya kan ya tadi. Di sini ada username sama dengan $get. Nah, ini ya. Ini username-nya. Jadi username-nya di get dulu dari atas, sudah dapat. Kemudian di sini select from admin where username sama dengan $username. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan ditampilkan username dengan kriteria yang dipilih tadi. Nah, sekarang kita tampilkan ya. If resultnya
bukan 0, maka kita tampilkan echo di sini username sama dengan dolar. Oh, salah. Oh, dapat gini ya resultnya. Kemudian berarti di sini tambahkan row sama dengan yang tadi. Yang tadi di while, tapi ini tidak di while, tapi diambil langsung yang ini nih. Ini kita ambil ya, row di sini, paste sini. Ini ya, row atau berarti dia panggil si resultnya ini di fetch ya, di fetch supaya bisa didapatkan datanya. Nah, sekarang kita tampilkan echo username sama dengan dolar row username. Kemudian kita break sini sambil password 2 dolar row pas. Kemudian kita break lagi, di sini ada nama, nama dolar row nama. Kemudian di sini PR lagi ada tanggal daftar. Dolar row EGL daftar. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup berarti sampai sini. Oke. Karena ini pasti hasilnya ada, sebenarnya pengecekan result ini tidak perlu ya. Jadi supaya kalian nggak bingung, karena ini pasti ada ya, kita hapus aja di sininya. Nah, ini ya. Hasilnya adalah ini. Kita cek, kita simpan dulu. Kita simpan namanya view.php. Nah, seperti ini. Oh iya, di sini ada koneksinya kita close. Koneksinya kita close di sini. Kita coba jalankan. Kita coba jalankan dari sini. Kita refresh dulu. Nah, kita mau tampilkan yang ini, yang nomor 1 nih. Oke, tuh ya, username admin kayak gini. Kemudian kalau kita back, kita coba yang ini, akan tampil admin 2. Nah, seperti itu. Jadi view sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita akan buat update ya. Update ini yang paling susah. Update di sini kita buka di tampilnya dulu sini, kemudian kita enter aja supaya nggak panjang banget. Kita buat link ya, ahref. Kemudian kita mau update si datanya. Kita mau update data ini berarti update admin ya. Yang tadi di sini harusnya view admin, nggak apa-apa lah. .php, kemudian username-nya sama dengan dolar row username. Oke. Kemudian /a. Nah, ini ya. Kita lanjut aja sama apa? Sama delete ya, kita copy sini. Kita paste di sini, tapi kita ganti jadi delete admin. Nah, di sini tinggal dikasih A. Nah, seperti itu. Berarti linknya yang ditampil sudah jadi semua ya. Nah, ini ada salah. Ada salah apa?
view a href ininya tidak ada, ininya tidak ada. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau update adminnya. Yang nggak bisa update itu adalah username-nya. Kalau sisanya itu bisa. Kita update sini. Nah, ini ya. Update admin. Berarti kita butuh file update. Nah, file update itu sama dengan yang view ini sebenarnya. Coba ya, kita simpan ulang aja. Namanya update admin. Update admin titik php. Oke, saya simpan ulang dari view. Nah, ini ya sama dengan view ya. Berarti kita udah ambil, kemudian udah tampil di sini, kemudian kita nggak close sebenarnya di sini ya. Kita mau update, berarti ini kita mau buat form. Kita buat form di sini. Form method sama dengan di sininya biasa ya, post action, kemudian sama dengan actionnya edit admin titik php, kemudian di sini formnya ya, kemudian di sini username kita tambahkan di sininya input tipe sama dengan text, name sama dengan username, kemudian di sini ada value sama dengan ini. Nah, ini ya. Sekarang kita coba tutup dulu. Di sini kita tutup formnya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat dulu ya. Hasilnya seperti apa. Tuh, hasilnya seperti ini. Tinggal kita kasih judulnya dulu ya. Di sininya kita kasih judul H2 update data admin. Jadi update di sininya H2 slash H2. Nah, seperti ini jadinya ada judulnya. Sekali lagi, kalau mau bagus buatnya langsung menggunakan template supaya bagus nanti tampilannya. Tapi untuk latihan ini sebaiknya kita ikutin seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita masukkan input. Di sini kita misalkan mau merubah password ya. New password aja. Di sininya new password, kemudian tipe sama dengan text, name sama dengan pass. Oke. Di sini nggak perlu value, nggak perlu nampilin data sebelumnya. Karena datanya juga sudah di encrypt. New pass, kemudian tutup seperti itu. Nah, kita juga bisa ngedit nama ya. Ngedit nama berarti input tipe sama dengan text, name sama dengan nama, kemudian value sama dengan ini nama. Oke, sekarang tanggal daftar di sininya ganti, nggak usah lah ya. Nggak usah, kita nggak usah edit ini kan tanggal daftar, masa diedit. Oke, sudah ada semua. Sekarang tinggal buat buttonnya. Input tipe sama dengan submit, value sama dengan simpan perubahan. Nah, kalau ada petik kayak gini bagus, kalau ada spasi bagusnya kayak gini ya, biar nggak error. Oke, kita simpan. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Admin new password. Nah, ini namanya datanya. Tapi si admin ini kan nggak boleh
kita edit ya. Nah berarti harus nggak boleh diedit. Caranya gimana? Caranya gini, ini di copy dulu, copy, taruh di sini. Oke, kita mau ngirim data admin tapi nggak boleh diedit. Nah maka kita harus sembunyikan, tipenya kita ganti. Ini tadinya tipe text, kita ganti jadi tipe hidden. Nanti hasilnya akan hilang kayak gini. Tuh, username admin, kemudian new passwordnya apa, namanya mau ganti apa. Nah sekarang targetnya itu ke mana tadi, edit admin, ke sini nih, copy dulu supaya ingat. Kita misalkan gantinya 1234 ini ya, update nya 1234, misalkan namanya ada tambahan baru gitu ya. Kita simpan perubahan, nanti kita akan nyampe ke sini, edit admin. Nah sekarang berarti kita mau buat edit admin. Kita simpan dulu ya, simpan dulu namanya edit admin seperti ini, kita simpan. Kemudian ini sama dengan script input, mana nih, ini input. Nah ini sama dengan seperti ini ya, kita copy saja, kita copy dari sini ya, di copy. Oh salah tadi, bukan segitu ya, di copy-nya semuanya. Ini di copy aja semuanya, dipaste di sini ya. Nah ini seperti ini. Nah tapi di sini kan perintahnya bukan insert ya, tapi di sini perintahnya adalah update admin. Salah, ini perintahnya bukan kayak gini. Oke, perintahnya admin, update admin, set datanya apa, kita cek dulu di rumusnya. Update itu di sini update set. Nah ini ya, apa yang mau dirubahnya, where-nya adalah ID username-nya. Nah sekarang berarti set di sini yang mau di set nama sama dengan dolar nama, kemudian koma, pas sama dengan dolar pas, kemudian where-nya adalah username sama dengan dolar username. Nah seperti itu. Tulisan update itu boleh pakai huruf besar di sini ya, update. Nah itu boleh ya. Set juga boleh, ini yang boleh pakai huruf besar. Where juga boleh. Nah gini ya, biar kelihatan kayak gini boleh ya. Sekarang kita cek jalan nggak, kita cek jalan nggak. Nah ini ya, 1234 Saluki baru, simpan perubahan. Oke, berhasil. Sekarang di sini udah berhasil. Oh di sini ya, kita refresh di sini. Tuh, ini passwordnya ganti nih, namanya juga ganti, Saluki baru. Nah sekarang selanjutnya adalah delete. Delete ini paling gampang. Kita klik dulu ya, misalkan yang ini. Nah ini delete ya, namanya delete admin. Kita buat dulu, kita buat delete admin di sini. Kita simpan dulu aja, namanya delete admin .php. Scriptnya kita ambil dari sini, biasa ngambilnya dia ini ya. Nah ini ya, tapi di delete admin tuh lihat ada di atas, berarti kalau ada di atas kita mau ambil turunin ke bawah, berarti pakai get ya. Di sininya pakai get bukan post, ini get. Nah sudah selesai seperti ini sama persis dengan yang di sini ya.
langsung sini aja, kita copy ke sini. Ini scriptnya ada di sini. Nah, berarti kita tinggal ganti aja perintahnya. Delete delete from admin, ininya nggak ada, hapus. Nah, ini delete from admin where user, sama dengan ini. Nah, sekarang supaya tampil lagi di hasilnya, kita include aja di sini. Oh, nggak usah ya, nggak usah di include. Oke, kita lanjutkan dulu aja, kita tampilkan di sini nanti ya. Kita delete. Oh, statement sukses. Kita cek sini, kita refresh ini. Tuh ya, sudah jadi. Kemudian kalau misalkan kita nambah lagi, berarti di sininya perlu link ke sana. Nah, kita buat ditambahnya, ada di tampil. Mana tampil? Ini ya, tampil admin. Kita mau buat tampil admin di atas ini, di bawahnya ini ya, data admin. Nah, kita buat di sini href sama dengan form admin titik php. Nah, kita tambahkan di sininya adalah tambah admin. Kita simpan seperti ini, kita refresh. Nah, nambah sini ya. Kalau kita klik link ini, nanti akan masuk sini. Misalkan di sininya namanya Andi, kemudian passwordnya 789, kemudian di sininya Andi Kurniawan. Oke, kita simpan, statement sukses ya. Kemudian kalau kita tampilkan ya, atau misalkan di sana tadi, di sini nih kita kasih link tampil ya. Setelah sukses kita link tampil supaya bisa lihat datanya. Berarti setelah input di sini dikasih link ini ya, echo misalkan hr sini, kemudian kita bikin link tampil href sama dengan tampil admin titik php, kemudian tampil admin. Jadi kalau misalkan sudah input, dia akan nampil di sini. Oke, nggak apa-apa ya, ini karena tadi nggak boleh 2 kali nulisnya, duplikat entry. Oke, kita tampilkan adminnya. Nah, ini admin. Kita tambah lagi adminnya. Misalkan di sini ada A, B, Budi. Passwordnya 345, namanya Budi Anjaya. Kita simpan, kita tampilkan. Nah, ini Budi. Sekarang admin yang ini kita delete. Ini belum ada ya tampilnya ya. Berarti kita mau buat tampilnya di setiap habis aksi di sini edit. Nah, edit di sini habis edit tampilkan, habis delete tampilkan. Coba. Oke, kita back lagi sini, kita refresh. Nah, sekarang coba kita update dari sini. Terus misalkan Budi Sanjaya Sakti, passwordnya 123 kan. Nah, ini ya, kita tampilkan. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita delete, misalkan yang atas kita delete. Oke, akses, kita tampilkan hasilnya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan tentang CRUD
yang ada di PHP natif ya. Untuk tampilan lebih bagus nanti tinggal diatur dengan menggunakan teks. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus UI akan pindah semuanya ke Jalan Sabang.